Pertanyaan kedua, Rasulullah itu salat mazhabnya apa? Itu mazhab siapa? Apakah Rasulullah ikut mazhab Imam Abu Hanifah? Tentu kan tidak mungkin kita menjawab bahwa jadi kita balik kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu kan menjadi ikutan kita. Jadi 4 mazhab itu Bapak Ibu semuanya adalah didasarkan kenapa ada 4 mazhab fikih tentang salat mereka itu. Semua mereka kenapa muncul mazhab itu didasarkan kepada hadis yang dibaca oleh Bapak tadi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Sekarang Bapak Ibu sekalian, seluruh ulama itu mengacu kepada hadis itu. Itulah sebab mereka ketat dalam menjelaskan apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi apa. Kena kehati-hatian mereka. Maka masing-masing mereka mendakwa bahwa inilah salat Rasulullah. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya salat Rasulullah itu kalau dibagi kepada rukun apa? Rukunnya cuma 6. Karena di dalam hadis itu yang disebut cuma 6 itu. Ada hadis Bapak Ibu sekalian namanya hadis musi salatu. Itu yang menjadi patokan. Jadi di dalam menghitung rukun, hadis yang mana yang menjadi patokan? Menurut Imam Abu Hanifah, hadis musi salat. Dalam hadis musi salat yang disebut cuma 6. Berarti yang rukun itu cuma yang amalan-amalan lain tidak disebut rukun, tetapi juga itu apakah mungkin wajib namanya atau masuk sunat pada dia, tidak rukun. Karena ya, dengan menyebut rukun tidak sah solat kecuali dengannya. Kalau tidak ada dia, tak solat namanya, batal solatnya. Ulang lagi. Datang Imam Malik, nah yang rukun itu 15. Salah satu rukun solat menurut Imam Malik, solat berjamaah. Maka makmum rukun itu wajib berniat mengikut. Maka kata Imam Malik, kalau makmum tidak ada niat mengikut imam, bukan Bapak Ibu solat berjamaahnya yang batal, solatnya batal. Maka kenapa sampai 15? Yang 15 itu katanya, kata Imam Malik, itu adalah niat mengikut imam bagi makmum. Itu rukun solat. Kalau tidak sah solatnya. Datang Imam Ahmad 14. Jadi semua mereka ini Bapak Ibu mengatakan inilah solat Rasulullah. Jadi kalau ditanya apa mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bagaimana dia dibilang mazhab? Karena dia yang menjadi sumber. Terjadinya mazhab ini semuanya sebenarnya di dalam menyimpulkan solat Rasul. Jadi solat Rasulullah itu mereka menyimpulkan berapa rukun di dalamnya, berapa wajibnya, berapa sunatnya, dan apa saja yang membatal. Itulah yang mereka kelola Bapak Ibu sekalian dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ada yang mereka sepakati, seperti yang mereka sepakat mengatakan, umpamanya begini, yang salat yang mereka sepakati bahwa Bapak Ibu sekalian itu merupakan rukun, di antaranya apa? Ruku. Ruku itu semua sepakat mengatakan bahwa itu rukun. Takbiratul ihram itu tadi mereka berbeda itu seluruh mazhab. Tetapi setelah takbiratul ihram Fatihah, apakah rukun atau tidak? Menurut 3 mazhab, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad,
Fatihah rukun salat. Menurut Imam Abu Hanifah tidak. Yang rukun itu membaca Qur'annya, bukan Fatihahnya. Dan itu pun bagi yang sanggup. Apa dalilnya? Dalilnya juga di hadis Rasulullah mengatakan rukun, dalilnya juga hadis Rasulullah. Jadi kenapa bisa berbeda? Wah, itu panjang ceritanya. Maka balik kita ke kaji sebab-sebab perbedaan. Tapi semuanya mereka mengatakan inilah solat Rasulullah SAW. Bapak Ibu, jadi jangan dibedakan mazhab. Jadi mazhab ini membuat solat sendiri beda dengan mazhab Rasulullah. Mengatakan mazhab Rasulullah itu berbahaya. Tak boleh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar ada orang mengatakan ini mazhab Rasulullah, istighfar itu. Kenapa? Karena mazhab itu Bapak Ibu hasil hasil ijtihad. Itu yang disebut mazhab. Maka mazhaba ilaihi, pendapatnya. Rasulullah apakah dia beramal sesuai pendapatnya? La. Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berbuat sesuatu, berbicara sesuatu kecuali dasarnya wahyu. Maka mengitlakkan, menyebut apa yang keluar dari Rasulullah mazhab itu tidak tepat.